Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi dengan saya di kontennya Bowling Channel. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mengikuti video-videonya, menonton dari awal hingga akhir. Dan baru kali ini saya bikin video durasi panjang karena sebelumnya kita coba upload video-video short tentang pertanian, dan kita baru ada waktu berkesempatan bikin video panjang. Ini sudah tidak asing lagi, kita masih bersama artisnya Bowling Channel nih dengan Ujang Hendar yang sedang proses bikin itu nondang bikin bumbungan, berarti alat semai nih, seperti ini alat semai ini. Pengen nanti akan saya review seperti apa, bahannya dari apa, cara bikinnya seperti apa, nanti akan saya infokan. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat teman-teman semuanya yang selalu mengikuti konten video-video di Bowling Channel. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, tolong dukungannya untuk dilakukan subscribe, komen, like, dan share. Oke teman-teman, seperti apa proses cara bikin media semai buat penyemai lah. Jadi ini semainya buat apa aja, tidak buat semua bibit lah yang disemai dengan biasanya kan ada alat khusus untuk semai, dan ada juga yang tradisional. Nah ini saya mau review alat semai atau tempat semai yang tradisional yang terbuat dari daun-daunan. Seperti apa prosesnya, dan dari daun apa yang digunakan untuk alat semainya. Oke, kita review aja cara bikin alat semainya. Nah ini oke lah teman-teman, saya akan review seperti apa proses dan bahan-bahannya untuk bikin tempat atau alat semai yang sistem tradisional. Nah bahannya itu satu, yang dan alat yang harus dipersiapkan satu. Nah ini kopi, ini ada kopi nih jangan lupa. Ini kopi nih, kopi. Yang kedua ini goreng ketan. Goreng ketan ini yang paling utama. Ini yang harus dipersiapkan, bahan utama adalah daun pisang. Ini daun pisang ini tidak harus daun khusus, jadi pisangnya tidak khusus, jadi daun apa aja sekiranya itu daun pisangnya itu satu lebar. Yang kedua ini punya ketebalan kurang lebih sekitar 1 milian lah, kurang lebih 1 mili. Yang kedua itu alat potong, kita menggunakannya gunting nih, bebas gunting apa aja, yang penting jangan gunting seng. Dan yang ketiga itu staples. Staples yang keempatnya yaitu udah pasti mata staplesnya atau isi staples. Nah ini bahan-bahan utama untuk bikin tempat semai. Jadi biasanya ada tempat semai yang udah pabrikan. Nah itu udah kelasnya kelas beda lah ya. Kita sistemnya tradisional, jadi menggunakan bahan yang ada kita manfaatkan untuk dijadikan bahan atau tempat penyemaian untuk bibit apa aja kayak timun, terong, dan lain-lain. Oke teman-teman, itu adalah salah satu alat-alat yang harus dipersiapkan dikala kita bikin alat semai. Oke, kita lanjut cara bikinnya. Teman-teman sudah tidak asing lagi dengan artisnya Bowling Channel, yaitu dengan Ujang Hendar. Nah beliau sudah melakukan persiapan untuk bikin alat semainya. Kita arahkan ke Ujang Hendar. Nah inilah nih Ujang Hendar yang sedang proses
pembuatan alat semainya. Nih, ini daun ini yang tadi saya infokan itu disobek-sobek. Nah, disobek-sobek gitu. Bukan disubrek-subrek tapi disobek-sobek. Nah, setelah disobek-sobek baru disubrek-subrek. Nah, ini si daun ini disobek dengan ukuran, ini ukurannya kurang lebih lebar. Ini lebar dulu ya. Ini lebarnya kurang lebih 5 cm. Dari sini 5 cm. Nanti akan dilakukan pemotongan. Sebelum dilakukan pemotongan juga ini ujungnya harus kondisinya rata. Biasanya kalau ujung daun itu ada suwir-suwirnya yang nempel di batang daun. Nah, ini daun yang kita gunakan. Daunnya ini tebal kurang lebih 1 mili. Bebas pakai daun apa aja, yang penting kondisi daunnya lebih tebal terus panjang. Ini sedang dilakukan penyobekan. Nah, penyobekan bahasa Indonesia, penyobekan ya. Ini jadi diukur lah pokoknya, dipotong-potong. Ini dipotong-potongnya juga mudah, hanya menggunakan tangan dan piling kurang lebih sekitar 5 cm, lalu disobek sampai terpisah dengan ukuran 5 cm panjang lebih. Nanti setelah ini akan dilakukan pemotongan. Nih, nanti kita akan coba lakukan pemotongan. Gila dah, ini bola. Nah, nih setelah dilakukan penyobekan dengan ukuran 5 cm, jadi depannya dipotong dulu satu persatu biar rata. Satu rata, yang kedua rapih juga sambil menyoltir, jangan sampai ada si daun itu sobek. Nah, tuh diratakan. Setelah diratakan lanjut dilakukan pengukuran. Nah, setelah diukur kurang lebih sekitar 10 cm, nah itu sebagai emalnya. Nah inilah setelah dipotong dengan ukuran tertentu nanti akan dilakukan pembentukan. Nah, ini sebesar inilah yang nanti akan jadi bahan untuk tempat atau alat semai. Nah, ini setelah dipotong lalu dilanjutkan untuk dilingkar, dibentuk lingkar. Nah, sekarang masih melakukan pemotongan. Nanti kita infokan buat seperti apa di bentuknya setelah dipotong dengan ukuran pendek. Nah, saya kasih beliau biar tahu tuh dengan staples. Nah, untuk melakukan pelingkaran ini jangan sampai kebalik. Di sini ada posisi luar. Ini luar nih. Biasanya ini posisi atas daun, ini bawah daun. Ya, jadi nanti ini dilakukan terbalik. Nanti lihat tuh. Kang Hendra sedang melakukan pembuatan alat semainya tuh. Nah, ini yang daun baru. Nah, gitu langsung coba teman-teman perhatikan ya. Mudah-mudahan untuk meminimalis pengeluaran budget daripada kita beli. Nah, kita bisa memanfaatkan bahan yang ada seperti daun. Nah, daun juga tidak harus daun pisang, ada daun suji atau daun kibesi kalau di sini bahasanya. Nah, itu diukur dengan ukuran lebar 5 cm, panjangnya 10 cm tuh. Jangan sampai kebalik ya teman-teman, soalnya kalau kebalik dia nanti akan nyikup tuh, kuncup jadi begini tuh, jadi begini gitu. Tuh, jadi begini. Jadi jangan sampai kalau kebalik, jadi harus kondisinya ini yang saya buat perbandingan. Nah, ini biasanya daun tuh begini biasanya. Nah, ini posisinya yang ini di posisinya di bawah daun. Jadi waktu melingkar itu dibalik begini. Tuh. Terus dilanjutkan dengan penyeteplesan, di staples biar dia berbentuk seperti ini. Nah, ini contoh yang sudah jadi. Jadi jangan sampai kebalik ya posisinya, mana yang atas daun, mana bawah daun. Dan yang atasnya daun ini posisinya di dalam. Jadi dia kalau sudah dilakukan penyeteplesan, dia bentuknya nih bagus. Nanti selanjutnya saat kita mau nyemai tinggal diisi tanahnya ke
tempat yang sudah ditentukan apa aja. Kalau tempat sih mau di baskom kayak di apa, atau ada bakinya atau ada nampannya. Nah, lalu diisi bahan media tanamnya, itu kayak tanah dan sekam dan lain-lain. Inilah bentuknya seperti ini teman-teman ya. Buat teman-teman mudah-mudahan proses apa namanya alat semai ini bisa buat apa namanya referensi lah ya buat para petani dimanapun berada. Lumayan untuk meminimalis pengeluaran budget. Nah, daripada kita beli alat semai, nah kita bisa memanfaatkan bahan yang ada dari daun. Cukup menggunakan staples buat dibentuk lingkaran seperti ini. Ini pakai lidi juga bisa, cuman ya beresikonya itu dia sobek. Jadi cukup pakai staples lah, murah kali kalau staples cuma 15.000 lah ya. Itu kepake selagi ini bisa seumur hidup, cukup sekali beli. Oke, tuh seperti itu kawan, bahannya cuma dari daun, terus ada bahan mata staples, terus ada gunting, terus cukup dilingkar seperti itu, jadilah bahan alat semai. Oke teman-teman, itulah review atau proses cara bikin alat semai ya. Ini bicara bikin alat semai. Nah, ini bahan-bahannya yang sudah saya infokan, dari daun pisang sama staples, terus dengan diukur, dipotong-potong dengan ukuran tertentu, lalu dibentuk lingkaran. Nanti buat alat semainya lebih murah meriah daripada kita beli dengan apa namanya produk yang udah jadi ya. Itu kan pasti ada budget ya. Ini sih biar murah meriah aja, terus apa namanya meminimalis pengeluaran walaupun sedikit. Kalau petani kan jadi perhitungan. Nah, jadi kita menggunakan media bahan yang ada. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah mengikuti videonya dari awal hingga akhir. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu mengikuti konten-konten saya, video-video saya di Bowling Channel, yang sudah mensubscribe, like dan komen. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda, dikasih selalu diberikan kesehatan lahir batin, terus selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan buat teman-teman yang belum mendukung, tolong dukungannya untuk dilakukan subscribe, like, komen dan share. Jangan lupa pula diaktifkan loncengnya biar dapat notifikasi video-video terbaru dari Bowling Channel. Oke, sekian dulu teman-teman. Pokoknya salam sukses selalu buat para petani dimanapun berada. Pokoknya yang sedang berjuang bertani, semoga tanamannya tumbuh subur dan berbuah lebat dan bisa dipanen dengan sesuai harapan. Panennya juga melimpah dan bisa menghasilkan buat menghidupi keluarga, karyawan dan lain-lain. Oke, sekian dulu teman-teman. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman semuanya, khususnya para petani, dan yang bukan petani juga tidak jadi masalah. Mungkin lain waktu bisa ada inspirasi dengan dari video saya, bisa ingin mencoba untuk bertani, cara untuk bikin semayan. Oke, sekian dulu. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.